Barangkali begitu. Dia orang yang khawatir. 3 tahun berselang nggak ketemu, usianya menjelang 52 begitu. Suatu saat saya ketemu dengan anaknya tuh kiai. Jadi di usia 48 kurang lebih lah, sang kiai meninggal. Kemudian pada saat meninggal ada seorang juragan besi datang melamar anak dari si sopir ini. Tapi kemudian si sopir merasa karena tidak seimbang, dunianya nggak seimbang, dia menolak. Dia bilang nggak usah lah, bapak orang kaya, saya orang susah. Tetap itu ngotot tuh si juragan besi, minta anak perempuan si sopir yang ditanggung biayanya oleh sang kiai diambil sama dia sebagai mantu. Sehingga akhirnya keluar statement begini, ya sudah, tunggulah nanti barang 2 tahun lagi kalau emang anak saya sudah selesai kuliah gitu. Nah kemudian selesai kuliah ditagih lagi tuh janji. Kalimatnya kira-kira begini, Pak, dari mana jalannya saya mahabbah sama kiai kalau bukan saya mengangkat anak bapak menjadi mantu saya. Sebabkan anak bapak dirawat dari kecil sama tuh kiai. Memang kalau di Jawa begitu ya, kita mahabbah sama cucunya kiai udah kayak ke kiai mahabbahnya. Kita mahabbah ke sopirnya kiai udah kayak ke kiai tuh mahabbahnya. Kita mahabbah kepada anak pungutnya kiai udah seperti mahabbah ke kiai. Kita mahabbah ke muridnya kiai juga seperti mahabbah ke kiai. Nggak apa-apa nih, bagus. Sebagai mahabbah kepada guru begitu. 3 tahun setelah pertemuan dengan saya ketemu tuh dengan anaknya Pak Kiai yang menjadi anggota dewan. Terus dia bilang begini sama saya, Mas, masih kenal nggak masih Anu gitu? Iya, kenapa? Ini sopir ente kan? Wah, sekarang udah jadi orang kaya. Jadi orang kaya bagaimana? Subhanallah. Ketika jadi besan, beliau dibangunkan rumah, kemudian disewakan sawah buat ladang kehidupan. Kemudian dipergiin haji, total pemberian dari keluarga nih besan di jumlah jamle begitu kira-kira hampir 500 miliar rupiah. Ketika itu terngiang ketika saya ngasih wirid ke dia, kan di waktu itu minta wiridan, saat minta wiridan dong biar hidup berubah gitu. Saya waktu itu lagi demen-demennya ngebaca ayat yang qulillahumma malikal mulk, itu aja saya baca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kenapa saya ngewiridin itu? Karena saya sadar tahun 99 kagak ada nama kita, kagak ada nama, bau nama kita, habis diomongin orang. Lah yang bisa mengangkat nama kita siapa? Allah. Yang bisa memuliakan orang yang hina, yang bisa ngangkat orang yang jatuh, yang bisa bikin kaya orang yang miskin, yang bisa bikin orang susah jadi senang, Allah. Jadi saya baca itu aja. Selain saya berharap fadilah dari baca Quran, saya juga berharap ada satu keyakinan di diri saya yang tumbuh bahwa insya Allah kalau Allah menghendaki kamu akan jadi. Kamu mulia. Kira-kira tahun itu begitu saya baca. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Saya yang terpenjara saat itu dengan masalah demi masalah, menganggap bahwa hidup sudah tidak akan lagi bisa berubah, memompa hati saya. Alah, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Masa Allah yang bisa mengubah siang jadi malam, malam jadi siang, nggak bisa mengubah hidup saya begitu. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Ngidupin orang yang mati aja bisa, apalagi ngidupin hati saya yang masih belum mati. Insyaallah lah begitu. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah kalau udah mau ngasih rezeki mah dari mana aja jalannya. Tapi terngiang sama saya saat itu. Si sopir ini bilang begini, kalau wirid makali saya orang yang kurang nih, dia bilang, kalau ngejaga sholat berjamaah aja udah cukup Ustaz. Wah, saya bilang tuh lebih hebat daripada wiridan saya. Ya udah itu aja Pak, ya itu aja kali ya. Gitu. Terus saya mencoba balik ke belakang, ketika anaknya Pak Kiai ini almarhum cerita kepada saya bahwa engkau hidupnya berubah. Saya bilang nih sama beliau, oh bisa jadi engkau berubah. Dahsyat begini karena Allah rupanya sudah memberi itu tabungan dia sekian puluh tahun. Sekarang kalau orang ahli berjamaah, itu yang namanya rezeki kan dikali 27 kali lipat. Si sopir kerja sama sang kiai, enggak ada gajinya ibu, kecuali bahwa hidup sehari-harinya si sopir
menjadi tanggung jawabnya sang kiai. Kiai makan, sopir makan, kira-kira begitu. Kiai makan daging, sopir makan daging. Kiai makan ikan, sopir makan ikan. Kiai puasa, keluarga sopir puasa. Anak-anaknya sopir menjadi juga anak-anaknya kiai. Jadi nggak ada gajinya. Tapi kalau kita kurskan ke rupiah, kira-kira sebenarnya ada gajinya nih. Berapa? 1 juta gitu kan. Kan kalau buat makan sekolah mah 1 juta cukup tuh. Yang penting nggak ada utang, ya kan? Nggak ada macam-macam, cukup. Ternyata sama Allah si sopir ini digajinya 27 juta. Kok begitu Ustaz? Iya dong. 1 juta tadi tuh sebenarnya dikali 27 kali lipat. Cuman yang 26 juta disimpan. Kapan dikasihnya? Nanti kalau dia udah pantas, dia udah butuh, dia udah perlu. Rupanya udah pantas tuh. Sekarang kita kaliin. Ada 26 juta yang belum dibayar, ya kan? Ada 26 juta yang belum dibayar. Kali 12 bulan, kali kurang lebih 32 tahun. Hasilnya segitu tuh kurang lebih. Sholat diperhatikan. Kalau mau seorang ayah, kalau mau secara finansial meningkat, perhatikan sholatnya. Di sini ada seorang ayah, salah satu kebiasaan beliau yang saya kagumin ketika saya kenal dengan beliau apa? Dia nenteng anaknya sholat subuh ke masjid. Nggak semua ayah bisa nenteng anaknya itu ke masjid sholat subuh. Sebab apa? Dianya juga kagak ke masjid. Boro-boro gitu ya. Boro-boro nenteng anaknya ke masjid, dia juga kagak. Waktu saya ke toko buku di Bilangan Senen, itu saya baca sebuah puisi yang air mata saya netes saat itu. Waktu itu saya punya anak 1 tuh, si Wirda, belum ada yang kedua. Saya berdoa waktu itu kalau dapat anak lagi mudah-mudahan laki-laki gitu. Tapi ternyata Allah belum percaya mas saya dapat laki-laki, masih dapat yang perempuan. Jadi masih yang paling ganteng di rumah. Masih jadi yang paling ganteng. Saat itu saya baca tuh. Dia bilang begini nih, kata nih orang. Aduh enaknya bagi orang yang bisa bangun pagi. Aduh betapa bahagianya orang-orang yang bisa melihat fajar. Betapa bahagianya orang-orang yang bisa melangkah sholat subuh, masjid, menghirup udara segar, merasakan desiran angin, merasakan segarnya udara pagi. Betapa indahnya kubayangkan, begitu dia bilang. Tangan kanan menenteng istri, tangan kiri menuntun anak. Betapa enaknya seorang ayah yang bisa bercanda dengan anaknya ke masjid. Pokoknya dia jabari tentang keluarga dah gitu. Buntutnya apa coba? Dari seorang ayah yang sudah 15 tahun merindukan kehadiran seorang anak. Itu saya netes juga tuh air mata. Ya Allah, dia ngebayangin kayak begini. Saya udah punya anak, agak kita tenteng-tenteng gitu. Nomor 1 adalah sholat. Maka kemudian Allah mewariskan doa buat kita. Allah mewariskan doa buat kita. Apa tuh doanya? Rabbi ji'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbi ij'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan dari garis keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkan doaku. Ini doa paling komplit nih, di antara yang paling komplit yang lain. Quran doanya paling komplit semua ya. Kenapa ada doa buat kita, buat anak kita? Terus ditambah lagi ada doa buat siapa? Rabbana ighfirli wa liwalidayya, buat orang tua kita. Jadi itu doa buat kita, buat atas, buat bawah. Saya alhamdulillah termasuk yang mendawamkan tuh baca doa ini habis sholat. Kenapa? Karena emang doanya tuh buat kemana-mana gitu. Terus yang nomor 2, kalau keluarga